Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. BPS Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan instansi vertikal non-kementerian bertugas mengemban amanah sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Saat ini terus bertransformasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintah yang bersih dari KKN atau clean government. Pada tahun 2020, BPS Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sebagai wujud komitmen organisasi dalam peningkatan layanan publik, terutama di bidang statistik yang bebas dari korupsi. Untuk itu, BPS Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan langkah-langkah dengan berfokus pada 6 area perubahan. Area 1, Manajemen Perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja organisasi, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dimulai dari pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas melalui mekanisme yang jelas, dengan mempertimbangkan kapabilitas dan kompetensi masing-masing pegawai, sehingga terbentuk tim yang solid, berkompeten, serta berdedikasi yang tinggi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tim pembangunan zona integritas membuat rencana kerja yang berisi target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tim juga melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan stakeholder secara berkala melalui apel pagi setiap hari Senin, rapat mingguan yang diikuti oleh seluruh pegawai, pembinaan dan pendampingan oleh BPS Provinsi, pemasangan spanduk, banner, dan poster di lingkungan kerja, serta melalui website dan media sosial. Perubahan terjadi tentu tidak terlepas dari nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala kantor dan para koordinator fungsi melalui pendekatan role model agar menjadi teladan bagi seluruh pegawai. Hal ini turut didukung dengan dibentuknya tim agen perubahan yang bertugas mengajak seluruh pegawai untuk ikut serta dalam proses perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan didasari pada nilai-nilai inti BPS, yakni profesional, integritas, dan amanah. Area 2, Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Penyusunan SOP yang selalu disesuaikan dengan perubahan agar proses kerja menjadi lebih ringkas, efisien, dan terarah. Dengan SOP yang baik, petugas dapat mengetahui tugas kerja dan alur kegiatan secara keseluruhan, sehingga kesalahan pada manajemen kerja dapat diminimalisasi dan output kerja dapat dioptimalkan. BPS Kabupaten Bangka Tengah juga mengimplementasikan nilai penataan tata laksana melalui inovasi aplikasi SIKEPO atau Sistem Informasi Kegiatan Pegawai Online. SIKEPO merupakan aplikasi yang menunjang perencanaan dan pencatatan kegiatan pegawai agar visibilitas tim dapat terrealisasi. SIKEPO juga dapat diintegrasikan untuk pencatatan CKP, sehingga dapat menciptakan efisiensi kerja. Selain itu, dengan melesatnya penggunaan teknologi dalam genggaman, BPS Kabupaten Bangka Tengah ikut mengiringi perubahan global dengan memperbarui data secara rutin dan berkala di website, berinteraksi dengan pengguna data dalam berbagai platform seperti kanal YouTube, halaman resmi BPS Kabupaten Bangka Tengah di Facebook maupun Instagram. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, BPS Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan beberapa hal.
Pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Kedua, pola mutasi internal yang jelas dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Ketiga, pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi melalui diklat, workshop, sharing knowledge, seminar, dan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, BPS Kabupaten Bangka Tengah juga telah melakukan penetapan kinerja individu yang nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi pegawai yang melanggar aturan dan kode etik kepegawaian. Setiap pegawai juga diberikan kemudahan dalam mengakses data informasi kepegawaian dan melakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian melalui website simpek.bps.go.id. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Pimpinan BPS Kabupaten Bangka Tengah selalu menekankan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kinerja agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan, pimpinan secara berkala mengadakan rapat dengan subbagian atau fungsi terkait rencana, capaian kinerja, kendala maupun tantangan yang dihadapi, serta solusi yang sudah dijalankan. BPS Kabupaten Bangka Tengah dengan konsisten menerapkan rencana kerja melalui renstra dan menyelaraskan antara capaian kinerja pegawai dengan perjanjian kinerja. Dengan demikian, adanya rencana kerja, target kinerja, serta realisasi kerja memudahkan pimpinan memberikan penilaian capaian kinerja pegawai sekaligus sebagai dasar memberikan reward atau punishment. Area 5. Penguatan pengawasan. BPS Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan public campaign mengenai gratifikasi, diantaranya yaitu pop-up tolak gratifikasi yang muncul pada website bangkatengahcup.bps.go.id sebelum pengunjung memasuki laman beranda. Selain itu, BPS Kabupaten Bangka Tengah juga telah memasang banner mengenai dukungan terhadap penerapan zona integritas pada halaman depan kantor, serta menempelkan poster "No Korupsi" pada setiap pintu ruangan. Sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi, BPS Kabupaten Bangka Tengah telah menerapkan kebijakan terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Hal ini dapat dilihat dari adanya kotak saran pada PST yang dimonitoring dan ditindaklanjuti setiap bulannya. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, BPS Kabupaten Bangka Tengah telah memperbarui sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan publik seperti memperbarui ruang pelayanan statistik terpadu atau PST sebagai sarana pelayanan statistik yang nyaman, menentukan standar pelayanan publik, memudayakan pelayanan prima, menentukan maklumat pelayanan, membuat alur pelayanan, menyediakan ruang tunggu yang nyaman, melibatkan masyarakat dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan, serta menyediakan layanan pengaduan langsung melalui aplikasi WhatsApp. Selama masa pandemi, pelayanan yang semula offline atau tatap muka dialihkan sementara ke pelayanan online. Guna meningkatkan kepuasan masyarakat akan kebutuhan data dan informasi, BPS memperbanyak pilihan media bagi masyarakat dalam mengakses data BPS. BPS Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan beberapa hal di antaranya penyampaian informasi kegiatan dan diseminasi data strategis yang dikemas dalam bentuk infografis melalui media sosial Instagram, Facebook, dan kanal YouTube. Membuat barcode pada setiap publikasi guna memudahkan masyarakat untuk mengakses publikasi terbitan BPS, melengkapi informasi dan data pada website BPS Kabupaten Bangka Tengah, menyediakan aplikasi All Stats BPS yang dapat diinstal pada smartphone Android ataupun iPhone. Dalam memenuhi tanggung jawab BPS terkait pembinaan data sektoral, BPS mencetuskan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Dengan program ini, BPS menargetkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa.
Fokus utamanya adalah mempersiapkan aparatur desa agar lebih paham statistik. Selain itu, BPS juga berharap bahwa nantinya akan ada komunitas-komunitas cinta statistik yang lahir di desa-desa. Desa cantik di Kabupaten Bangka Tengah adalah Desa Baskara Bakti, Desa Lubuk Besar, dan Desa Kretak. Selain itu, BPS Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan pembinaan statistik sektoral kepada OPD dengan cara berkoordinasi dan berkolaborasi dalam kegiatan Ngobrol Data Youth. Harapan kami ke depan, kita terus menjalin mitra yang keberlangsungannya lebih baik dan lebih baik lagi, karena kita semuanya adalah saling membutuhkan. Data dasar dari kami menjadi acuan juga dari BPS untuk dilakukan pengolahan, dan kami juga sangat membutuhkan data-data yang akan dipublis oleh BPS ini menjadi, karena kita mengacu kepada satu data, mau tidak mau kami harus tetap berpedoman juga pada data yang diterbitkan oleh BPS ini. Terus, sudah. Terima kasih banyak ya Pak waktunya ya Pak ya. Ya.